Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, para ikhwan muslimin wal muslimat hadakumullah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya ini bisa menuju ke majelis yang dirahmati dan diberkahi Allah, yakni Baitullah, masjid ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah sendiri langsung, maka wajib bagi kita hukumnya untuk bersyukur atas semua nikmat itu. Karena banyak mereka yang diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah, namun mereka tidak bisa hadir di tempat ini, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka lupa bahwa kesempatan yang Allah berikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang pada umumnya manusia, mereka lupa sebuah nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yaitu nikmat kesempatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita semuanya dua nikmat yang sering menjadikan manusia itu melupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah semuanya mereka yang telah memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah senantiasa akan menambah kesehatan dan akan menambah kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan hari ini, di kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surat Muhammad ayat 33.
Bisa dibuka Al-Qur'annya yang membawa Al-Qur'an, atau melalui HP yang di dalamnya terinstal Al-Qur'an, yaitu surat Muhammad ayat 33, sebagaimana yang kemudian dicantumkan dalam tema taklim niyabah Ahad pagi hari ini adalah jangan Anda hancurkan kebaikan yang telah Anda perbuat dengan perilaku Anda sendiri. Ya. Surat Muhammad juz 26 ya, maaf ya. Surat Muhammad juz 26 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul la tubtilu a'malakum. Nah, jadi ini ayatnya pendek. Ayatnya pendek, tapi nanti bisa jadi penjelasannya panjang. Penjelasannya bisa panjang ini. Jadi sifatnya umum, ini sifatnya umum, karena dari sifat yang umum itulah nanti bisa menjadi penjabaran yang luas, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil dengan panggilan derajatnya, dengan panggilan titelnya bahasanya itu, atau kepangkatannya. Jadi kalau orang memanggil dengan titel atau pangkat, itu berarti ada penghargaan tersendiri. Satu contoh ini, memanggil dengan panggilan jabatannya, misalkan wahai Pak Camat, jadi tidak disebut dengan nama pribadinya, jadi yang disebut itu adalah pangkatnya. Jadi termasuk misalkan saya memanggil Ustadz Thohir, dengan adanya kalimat Ustadz Thohir dengan Pak Thohir beda, jadi ada penghormatan. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan titelnya, memanggil dengan pangkatnya, yaitu alladzina amanu. Jadi Allah menghormati, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak disebutkan namanya, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan, menurut Imam Al-Qatadah atau Imam Qatadah, setiap kali ada ayat yang dimulai dengan kalimat nida, yaitu panggilan, apakah itu ya ayyuhalladzina amanu, apakah itu ya ayyuhan nasu, ataukah ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat nida, maka di situ akan mengandung tiga hal, akan mengandung tiga hal, ya, akan mengandung tiga hal setelah orang yang dipanggil itu. Tiga hal itu, yang pertama adalah akan mengandung perintah. Jadi setelah dipanggil, maka berikutnya adalah akan mengandung perintah. Yang kedua, kalau enggak perintah, berarti akan mengandung larangan, ya, larangan. Dan yang ketiga adalah mengandung informasi, mengandung informasi. Maka
Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mensejajarkan riya itu syirik, artinya membandingkan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Jadi tidak marem itu loh. Kalau hanya Allah saja yang melihat, kepingin orang lain melihatnya, ya, jadi riya. Nah, sehingga Allah disandingkan dengan makhluknya biar sama-sama melihat, kan intinya seperti itu. Maka ini akan bisa menghancurkan dari amal-amal kita semuanya. Wasum'ah, ya, sum'ah. Sum'ah itu artinya adalah ya biar didengar, ya, biar didengar oleh orang lain. Maka saya harapkan kepada para ikhwan semuanya, ini memang kelihatannya sangat mudah, tapi ini kalau tidak hati-hati, kita akan terjebak dengan sum'ah tadi. Maka niat yang harus kita tanamkan dalam hati, misalkan kita beramal, ya, kemudian agar tujuannya untuk didengar oleh orang lain, maka ini akan bisa merusak. Tetapi kalau niat kita sampaikan itu untuk mendorong dan memberikan semangat kepada orang lain, ini berbeda. Jadi niat itu sangat penting, ya. Jadi si A misalkan sedekah 1 juta kemudian diumumkan, ya, tapi dengan tujuan untuk memberikan semangat dan giroh jihad kepada saudara-saudara yang lain, itu tidak masalah. Tetapi kalau di dalam hatinya ingin disanjung, oh iya si A infak 1 juta, kalau tujuannya itu namanya sum'ah, maka akan menjadi sia-sia belaka amal yang telah dilakukan, infak dan sedekah yang telah dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Maka Allah mengatakan la tubtilu a'malakum, jangan kau hancurkan, jangan kau hapuskan amal kebaikan itu dengan perilaku kamu sendiri. Nah, ini termasuk kita mengamalkan tujuannya fahadis binikmatillah fa'amma binikmati rabbika hadis di situ, tetapi ternyata di dalam menyampaikannya itu ada unsur kesombongan, ada unsur riya. Jadi niatnya, alasannya mengamalkan mengamalkan ayat itu fa'amma binikmati rabbika fahadis, tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak jeli, kita bisa terjerumus kepada kesombongan atau sum'ah atau riya tadi. Nah, ini jadi harus hati-hati. Maka disinilah pentingnya kita menatah hati. Jadi disinilah pentingnya kita ikuti Allah dan Rasulnya itu tadi. Maka diawali ati Allah wa ati Rasul. Nah, jadi atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Imam Al-Muqatil beliau menyampaikan bil manni, nah, dengan mengungkit-ungkit, jangan kau hancurkan perbuatan kamu semuanya dengan bil manni, yaitu dengan mengungkap kembali, ya, gitu. Jadi mengungkit-ungkit kembali apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian kita cermati dari kalimat a'malakum. Nah, a'malakum ini sebetulnya kalau Pak Obi hadir ini mau tak suruh ngurai kan, malah tak lihat-lihat Pak Obi belum hadir ini. A'malakum dibaca apa, alamannya apa, karena apa, itu insya Allah mampu beliau itu. Tapi kalau tak lihat-lihat belum ada nih. Sekaligus mau ngetes hasil dari ikut taklimnya itu Pak. Mas Agus ya, Mas Agus. Siap gak Mas Agus? Ya, a'malakum. A'malakum itu dibaca apa itu? A'mala.
Oh, kalau nggak ada tulisannya itu di Al-Quran itu, coba Mas Agus ini sekaligus untuk mengingatkan, karena nanti sore kita kan taklim itu. La tubtilu, jangan kamu semuanya hancurkan atau batal a'malakum, pada amal-amal kamu semuanya. Nah, a'malakum itu dibaca nasab. Nah, itu. Jadi itu jamak taksir kan? Nah, para ikhwan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan kalimat a'malakum. A'malakum. Jangan kamu semuanya, la tubtilu a'malakum, menghapuskan, membatalkan amal-amal kamu semuanya. Karena di situ kalimatnya itu sifatnya umum, a'malakum. Jadi para ulama itu kemudian membahas kalimat a'malakum. Jadi yang tidak boleh dibatalkan itu amal-amal yang apa? Gitu kan? Amal-amal yang bagaimana yang tidak boleh dibatalkan, yang tidak boleh dihancurkan. Maka para ulama karena mencermati dari kalimat a'malakum itu sifatnya umum, yaitu lafalnya lafal umum, maka di situ yajuzu takhsis, boleh mentakhsiskannya. Nah, jadi boleh kemudian mengambil makna khusus. Nah, maka dari pengambilan makna khusus dari yang umum itu, kemudian para ulama menunjukkan yang tidak boleh untuk dihancurkan secara mutlak itu adalah al-faraid, amalan-amalan yang wajib. Nah, ini seperti halnya sholat yang wajib, seperti halnya puasa yang wajib. Nah, jadi puasa dan yang wajib. Jadi yang tidak boleh kita batalkan atau kita hancurkan itu adalah perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah yang wajib. Yang wajib. Termasuk di dalamnya Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Ya. Nah, kemudian takhsisnya tadi, ya, bahwasanya kalau itu amaliyahnya nafilah atau tatawwu, ya, wat tatawwu taqtadiya bitahyir atau tahyiran. Jadi kalau itu sifatnya amaliyah tatawwu nafilah, itu sifatnya memilih, itu kan sifatnya adalah memilih. Ya. Maka kesimpulannya ayat ini yang melarang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan itu adalah amalan yang wajib. Kalau amalan yang nafilah atau yang tatawwu, ya, karena sifatnya itu memilih, ya terserah, gitu. Tetapi kita sebagai orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya tadi, ya, karena diawali dengan atiullah wa atiur rasul, ya kita jaga semua perbuatan kita ini, apakah itu sifatnya wajib atau sifatnya tatawwu atau nafilah, tetap kita jaga agar jangan sampai hancur, jangan sampai terhapuskan oleh diri kita sendiri dengan melakukan maksiat, dengan melakukan al-kabair, ya, tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Maka hindari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa besar.
terutama sekali yang wajib-wajib. Satu contoh, tidak mustahil kemudian kita menghancurkan amaliyah kita yang wajib. Sholat 5 waktu, misalnya sholat 5 waktu, kemudian dengan bangganya menyampaikan kepada orang lain, ini saya sudah rutin setiap waktu sholat mesti sholat, gitu kan. Tapi dengan adanya kesombongan, ya ini kan hancur sudah. Ya, padahal itu sholat wajib, itu jangan sampai. Karena inti dari para ulama tadi, jangan sampai perilaku ibadah yang wajib kita ini kita hapus dengan maksiat, dengan al-kabair tadi. Apakah itu dengan riya, dengan sum'ah, dengan mani atau wal adha. Nah, ini harus hati-hati kita semuanya. Maka disinilah pentingnya kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW serta ulil amri, karena akan selalu diingatkan, ya, akan selalu diingatkan, akan selalu kita tawasau bil haq tawasau bis sabr. Jadi kalau seseorang itu memiliki pimpinan ulil amri, insya Allah kita akan terjaga, karena kita bersama-sama untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Ulil amri inilah yang akan membimbing kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah terus itu. Jadi kalau kita berperilaku menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah akan diingatkan. Inilah ulil amri yang kita taati. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Itu artinya akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita menolak, itu berarti sombong. Berarti itu sombong ya, tadi. Karena Al-Quran dan Sunnah itu pasti benarnya. Diajak kepada kebenaran ditolak, ya seperti kisah seseorang tadi, diingatkan Rasul, berarti kebenaran, kemudian ditolak dengan kesombongannya, maka apa yang terjadi? Nah, itulah para ikhwan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, konsep dan resep yang perlu kita miliki agar perilaku kebaikan kita atau amaliyah kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah konsepnya lupakan kebaikan yang kamu perbuat. Kan sederhana ya, sangat sederhana konsepnya dan resepnya. Lupakan apa yang telah kamu perbuat dari kebaikan. Ya ini, padahal melupakan itu sebetulnya sesuatu yang mudah kan, ya Pak Wardi ya. Melupakan itu adalah sesuatu perbuatan yang mudah daripada mengingat. Kalau mengingat, wah mikir suwi nggak ketemu, mendingan lupa, itu kan gampang gitu. Nah itu kan lupa. Nah ini sebetulnya konsep yang jitu ya, dan resep yang ampuh agar Allah menerima amal kebaikan kita, yaitu lupakan. Nggak usah khawatir, kita lupakan semua kebaikan yang telah kita perbuat. Wong besok kita juga akan ingat sendiri kok ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Sekarang itu nggak usah diingat-ingat, lupakan saja. Pada hari itu nanti, di akhirat nanti, kamu semuanya akan ingat semua apa yang telah kamu lakukan. Ya, jadi besok di akhirat itu semua orang itu akan menjadi pinter. Ya, semuanya orang itu akan menjadi pinter. Kenapa? Karena semuanya akan ingat semua. Kalau orang bodoh itu karena tidak ingat, ditanya ini, oh nggak bisa, ya lupa, ingat. Ya. Jadi bisa di akhirat itu semuanya orang akan menjadi pinter semuanya, karena semua apa yang ada itu akan teringat semua. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kalau sekarang dikatakan bodoh ya sudah apa-apa lah. Kamu pernah berbuat kebaikan apa saja? Lupa saya, sudah nggak ngerti.
Tapi besok di akhirat akan ingat semuanya, akan keluar semuanya, karena Allah akan mengingatkan semua memori yang ada di diri kita semuanya itu kan. Jadi Allah berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi tidak hanya kebaikan saja, yang jelek-jelek pun juga akan ingat. Semuanya akan teringat. Maka sekarang nggak usah khawatir kalau di dunia ini lupa ya. Ditanya kedudukannya apa, baca apa, lupa gak apa-apa, bisa di akhirat akan ingat. Di akhirat bisa akan ingat, karena sudah pernah masuk di memori. Ya, nggak ada orang pikun besok deh. Nah, itu kan. Nah ini, jadi konsepnya dan resepnya yang sangat ampuh itu lupakan semua kebaikan yang telah kita perbuat. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kan. Jadi kalau kamu ingin tenang, kalau kamu ingin hatinya damai, tenang, tentram itu satu, pandanglah selalu ke bawah terhadap persoalan dunia ya. Jadi ini konsepnya Rasul kan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Nah itu. Jadi lihatlah atau perhatikan oleh kamu kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Ini masalah kehidupan dunia. Di dalam kalimat unduru itu kan dari nadhara unduru, itu nadhara itu kalau dilihat dari fi'il itu adalah ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, kalau itu fi'il muta'addi ya, nadhara itu fi'il muta'addi itu karena harus ada objeknya. Orang melihat kok nggak ada yang dilihat, itu lucu. Tetapi di dalam hadis itu Rasul mengatakan unduru ila, ya, unduru ila man, kepada orang. Sebetulnya kan nggak usah ada ilaman, unduru ya asfala, langsung aja nggak masalah sebetulnya. Tetapi di situ disisihkan atau dipisah dengan ada kalimat ila, karena kecenderungan manusia itu ya. Kecenderungan manusia itu kalau melihat satu pasti dia ada keinginan untuk melihat yang lain ya. Jadi tidak hanya satu. Jadi kecenderungan manusia itu kalau melihat sesuatu itu ada keinginan untuk melihat yang lainnya. Maka dipisah ilaman kepada ya itu. Janganlah kamu punya kecenderungan untuk melihat. Nah, itu kan. Jadi ada kecenderungan, itu naluri manusia ya, punya satu ada kecenderungan pengen punya dua, setelah punya dua kecenderungan punya tiga gitu kan. Ini memang naluri kehidup pada diri manusia, ada kecenderungan itu. Maka Rasul mengatakan unduru ila, nah, itu kan kecenderungan manusia itu akan pada yang lain. Maka di situ dititikkan ilaman huwa asfala, condongkan, cenderungkan perhatian kamu kepada nah, orang yang ada di bawah kamu. Ini masalah kehidupan dunia. Ini yang kemudian menjadi nasihatnya Imam Al-Ghazali kalau hati kita kepingin damai, kepingin tentram. Udah, perhatikan orang yang ada di bawah kita, masalah kehidupan dunia. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, jangan kamu cenderung untuk melihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih atas daripada kamu semuanya. Karena apa? Dengan melihat yang lebih rendah itu akan bisa membawa kepada kita untuk senantiasa bisa mensyukuri atas segala nikmat Allah. Nah, jadi kita diberi kesehatan ya, kita melihat ternyata ada teman saudara kita yang sakit, kita akan bersyukur. Tapi kalau kita sudah sehat kemudian melihat orang yang lebih strong lagi, kita mesti akan, wah mereka strong, saya kok gak gini. Maka akhirnya tidak mensyukuri nikmat Allah atas kesehatannya.
Ya, itu satu contoh. Jadi kalau masalah benda-benda material itu, maka perhatikan kepada orang yang di bawah kita. Insya Allah dengan itu kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nasihatnya Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, ya, yang kaitannya dengan ayat ini tadi, ya, kaitannya dengan la tubtilu amalakum ini. Beliau menyampaikan, yaitu kalau kepingin tenang, kepingin tentram, damai hatinya, lupakan kebaikan-kebaikan kamu kepada orang lain, tapi ingatlah kejelekan-kejelekan kamu pada orang lain. Jadi yang kita ingat kejelekan kita, bukan kebaikan kita. Ya tadi, ternyata nasihatnya Imam Ghazali dengan ungkapan seperti itu, kalau kita melupakan kebaikan, maka al-kabair tadi tidak akan muncul. Artinya kebaikan-kebaikan kita tidak akan terhapus karena kita sudah lupa. Ya, kita sudah lupa. Kita berbuat baik kepada si A, kemudian setelah itu udahlah, lupakan kebaikan kepada si A. Lupakan sudah. Pernah berbuat baik apa ya saya dulu ya? Lupakan sudah. Tapi kalau kita pernah berbuat jelek kepada seseorang, kita selalu untuk mengingat-ingat kejelekan kita. Dengan mengingat-ingat kejelekan yang pernah kita perbuat, maka kita akan selalu terjaga dari perbuatan jelek yang lainnya atau yang serupa dengannya. Inilah konsepnya, ya. Kenapa kita harus melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat? Karena kalau kita selalu mengingat, ya, mengingat kebaikan-kebaikan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat, karena ini akan ada potensi untuk memunculkan mana tadi, ya, ada potensi ke sana, ada potensi juga memunculkan ria, ya, karena ini nanti akan menghancurkan, ya. Coba kalau kita tidak ingat, lupa kebaikan kita, tidak mungkin kita akan mengungkap kembali. Mau lupa, tetapi kalau kita masih mengingat-ingat, potensi mengungkit itu mana akan muncul, ya. Karena masih ingat, nih saya pernah berbuat baik kepada si fulan, terus ceritakan begini-begini, diungkap kembali, kan berarti karena masih ingat bisa mengungkap. Coba kalau lupa, kan nggak bisa mengungkap. Nah, ini. Lah, dengan mengingat dan mengungkap kembali, dengan mengungkit-ungkit kembali, maka hancurlah kebaikan kita kepada si fulan. Hilanglah pahala yang telah kita berbuat baik padanya. Hilang. Kalau sudah hilang, hapus, ya berarti kita tidak punya kebaikan lagi, sudah. Berarti amalnya itu menjadi hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsepnya amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah adalah amal kebaikan yang kita lupa. Gitu kan. Kesimpulannya kan sederhana itu. Amal perbuatan yang baik yang diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang kita lupakan dari kebaikan itu. Nah, ini. Tapi kalau masih ingat, ada potensi tadi, mana? Ya kalau mana dimunculkan, hapuslah amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsepnya Imam Ghazali. Ternyata ada hubungannya dengan ayat inilah tubtilu a'malakum bil ma'asi bil kabair. Maka teringat pula di dalam surat Al-Kahfi kaitannya dengan amal-amal tadi,
Qul hal unabbiukum qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yu fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Jadi maukah saya ceritakan kepada kamu semuanya orang-orang yang rugi dengan perilakunya sendiri. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. A'malan apane a'malan, tamyiznya dari itu. Nah, jadi maukah saya ceritakan kepada kamu dengan kerugian-kerugian perilaku mereka, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka yang di dalam kehidupan di dunianya ini dhalla sa'yuhum, sesat dalam perilakunya, ya karena dia di dalam beramalnya itu tidak sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parah lagi, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka itu menganggap sudah banyak kebaikan-kebaikan yang diperbuat di dunianya, ya. Mereka sudah merasa, waduh saya sudah cukuplah amal kebaikan-kebaikannya. Tetapi apa? Setelah di akhirat kelak nanti, setelah dibuka semua lembaran amaliyahnya, ternyata kosong semuanya, hilang, nggak ada kebaikan sedikit pun di situ. Inilah yang disebut dengan orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang di dunianya merasa telah banyak berbuat kebaikan, tetapi setelah di akhirat tidak ada satupun kebaikan itu. Kenapa? Ya karena tadi bisa jadi dibatalkan dengan perilakunya sendiri. Jadi saya sedekah, saya infak, zakat dan lain sebagainya, pokoknya kebaikan-kebaikannya itu yang telah diperbuatnya kemudian diungkit-ungkit. Nah, jadi nggak sadar bahwasanya itu adalah akan menghapus kebaikan yang sudah diperbuat. Nah, maka Allah mengatakan la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan kebaikan-kebaikan kamu, ya. Ini maka pada taklim pagi hari ini mari kita jaga amaliyah-amaliyah kebaikan kita. Maka kalau bisa konsepnya dan resepnya Imam Ghazali tadi kita amalkan, kita coba dalam hati kita, ya. Jadi apa yang telah kita perbuat dalam kebaikan kita lupakan. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, lupakan, jangan diingat-ingat. Nanti kalau diingat-ingat akan potensi tadi, akan bisa menghapus, ya, akan bisa menghapuskan pada kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Padahal di dalam hadis kita diperintahkan kalau kita berbuat yang jelek segera ikuti yang baik. Nah, kalau yang baik sudah lupakan. Itu kan artinya kebaikan itu kita lupakan kalau kita telah berbuat kebaikan, tapi ingat terus kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita sendiri. Maka di saat dianjurkan untuk introspeksi, ya, wal tangdur nafsun, yaitu untuk introspeksi diri, ada introspeksi dalam kejelekan-kejelekan, bukan kebaikan. Jadi yang kita korek dalam diri kita ini adalah kejelekan kita, ya, bukan kebaikan. Nanti kalau kebaikan yang kita ingat-ingat akan berpotensi tadi hapus, ya, terhapuskan, rusak. Tapi yang wal tangdur nafsun itu adalah terhadap kejelekan-kejelekan kita, agar kedepannya kita ini menjadi orang yang lebih baik, ya, gitu. Ligot untuk masa yang akan datang, terutama ligotin untuk di akhirat kelak nanti. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 33 surat Muhammad ini
Mari kita bersama-sama saling tawasau bil haq, ya, mengingatkan pada kebenaran, kepada kebaikan, kesabaran. Dan disinilah nikmatnya kalau hidup kita terpimpin, karena akan selalu dibimbing oleh ulil amri, akan selalu dibimbing oleh para umara. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berada dalam satu wadah al-jamaah, akan selalu dibimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang selalu kita pegangi, ini yang selalu kita tanamkan dalam hati kita. Saat kita keliru, kemudian diingatkan oleh umara atau diingatkan oleh saudara kita, selagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, wajib hukumnya kita untuk mengikuti, ya, wajib hukumnya. Kalau sudah kita diajak ke Al-Quran dan Sunnah, wajib hukumnya kita taat, wajib hukumnya kita mengikuti. Jangan ada rasa dalam hati untuk menolaknya, nanti akan muncul kesombongan, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup dalam satu wadah al-jamaah yang kita yakini kebenarannya, dan kita harus yakin atas kebenaran itu meskipun ada orang yang belum meyakininya, gitu. Jangankan Al-Quran aja masih ada yang tidak yakin loh, apalagi al-jamaah kan. Nah itu kan. Tapi karena dalam hati kita sudah yakin itu adalah hak, ya, dan itu akan membawa kedamaian, kebaikan kita hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti, maka sesama saudara kita harus saling menjaga, saling mengingatkan agar kita selalu terbimbing dan terarah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saya mengajak kepada para ikhwan fil Islam atau muslimin yang belum bersama kita dalam satu wadah al-jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk bisa bersama-sama di dalam wadah al-jamaah. Yakinlah bahwa di dalam al-jamaah kita akan terbimbing dan terarah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup kita ini senantiasa dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Kuncinya ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mengakhiri, ya, atau menutup taklim niyabah pagi hari ini berdasarkan Al-Quran ayat 33 surat Muhammad adalah: taatlah kamu semuanya kepada Allah dan taatlah kamu semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita sambungkan dengan surat An-Nisa ayat 59, kemudian kita sambung dengan taatlah kamu kepada ulil amri minkum. Dengan mentaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri, insya Allah kita akan terjaga dari perilaku-perilaku yang bisa menghancurkan dan merusak kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Dan satu kata atau kalimat yang terakhir saya sampaikan kepada para ikhwan semuanya, untuk menghindari dari
rusaknya kebaikan, maka konsepnya satu kalimat, lupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, konsepnya lupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Insya Allah dengan itu kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga hidup kita selalu terbimbing dan terarah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu kesempatan di Talim Niabah ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya kepada kami dan bisa memacu khususnya kepada diri saya sendiri untuk terus senantiasa taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, dan pada umumnya para ikhwan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.